Selamat pagi kepada Bapak Pujo Sugito, selaku dosen mata kuliah Bisnis Internasional. Perkenalkan, nama saya Irena Margareta Hermawan, NIM 2002-2028, Prodi S1 Manajemen kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori HO. Teori HO atau juga disebut dengan The Proportional Factor Theory, yaitu suatu perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Eli Hexer dan Bertil Ohlin. Teori HO didasarkan dari teori keunggulan komparatif David Ricardo dan memproduksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor suatu negara. Pada intinya, menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor produk yang menggunakan faktor yang murah dan berlimpah dan mengimpor produk yang menggunakan faktor langka. Konsep dasar dari teori HO ialah ekspor negara yang memiliki sumber daya modal yang berlimpah akan berasal dari industri yang menggunakan sumber daya modal secara intensif. Dan negara yang memiliki sumber daya buruh yang berlimpah akan mengimpor barang tersebut dan mengekspor barang yang menggunakan tenaga buruh secara intensif sebagai gantinya. Analisis teori HO menggunakan dua kurva, yaitu isokos dan isokwan. Isokos ialah kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Sedangkan isokwan ialah kurva yang menggambarkan total kuantitas produksi yang sama. Menurut teori ekonomi mikro, kurva isokos akan bersinggungan dengan kurva isokwan pada satu titik optimal. Jadi, dengan biaya atau cost tertentu akan diperoleh produk yang maksimal, atau dengan biaya atau cost minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Teori HO menggunakan asumsi 2x2x2. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara. Contohnya Indonesia dengan Jepang. Yang kedua, ada masing-masing negara memproduksi dua macam barang. Contohnya pakaian dan radio. Dan yang ketiga, masing-masing negara menggunakan dua macam faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan mesin. Tetapi dengan jumlah atau proporsi yang berbeda. Kelemahan teori HO, yaitu jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Jadi kesimpulan dari teori HO ialah yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Dan yang kedua, keunggulan komparatif suatu barang yang dimiliki oleh masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimiliki. Dan yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung berspesialisasi dan ekspor pada faktor produksi yang relatif banyak dan murah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.